Hai guys, kembali lagi di YouTube channel gua, Republic Fun. So hari ini edisi spesial, gak spesial banget sih sebenarnya. Jadi part ini khusus gua bikin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada. Tapi mostly adanya bukan di YouTube gua sih sebenarnya ya, kayak lebih banyak ke DM Instagram. So buat kalian yang belum follow, boleh follow di Instagram gua di @hasrath24, oke? Langsung aja biar nggak panjang waktunya. Ini pertanyaan yang paling berat menurut gua susun dari yang pertama. Yang pertama itu ada yang nanya, kenapa lebih memilih kerja? Kenapa nggak fokus nari aja? Oke, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan cukup bagus menurut gue. Seperti yang gue jelaskan di video part 4, jadi kayak gue mencoba untuk balancing nari dan kerja. Sebelumnya gue pernah fokus untuk nari aja, tapi menurut gue income-nya itu menurut gue agak kurang. Kenapa? Mungkin karena memang jadwal gue juga kurang. Berbeda kalau nggak tahu ya, kalau misalnya yang jadwalnya udah banyak, mungkin menurut mereka udah cukup gitu. Tapi kalau gue waktu itu sampai sekarang gue tuh kayak merasa belum gitu, karena itu secara income. Tapi sebenarnya yang lebih reasonable kenapa gue harus kerja adalah karena adat. Jadi kalau kalian tahu, kalau nggak punya titel itu kayak nothing gitu. Kalau ini menurut gue ya, ini menurut persepsi gue, bukan kata orang, tapi ini menurut gue, menurut pandangan gue gitu. Jadi kayak lu nggak punya titel itu, lu kayak bukan nggak dihargain sih, kayak kurang dipandang lah istilahnya, lebih tepatnya ya, kurang dipandang. Jadi kayak misalnya, lu kerja apa? Apalagi kalau gue bilang, iya gue nari, nari. Karena di sana tuh kan masih memang agak tabu masalah nari ya. Karena di sana itu memang nggak ada pekerja seni khususnya nari. Oke? Nggak tahu tapi sekarang kalau udah ada apa nggak, tapi setahu gue sih belum ada di sana gitu. Oke. Kenapa gue bilang masalah titel lagi? Karena misalnya lu kalau misalnya mau meret nih gitu kan, kalau gue mau meret terus calon mertua nanyain, jadi kamu kerja apa? Nari. Awkward gak sih? Kalau misalnya di sini mungkin udah open minded ya, maksudnya udah paham kalau memang itu juga part of profession gitu. Cuman kalau di sana tuh kayak masih belum gitu menurut gue. That's why kenapa gue ambil pekerjaan yang obvious itu buat buat gue juga gitu. Kayak ditanya, oke, lu kerja di mana? Oh, kerja di bank. Oh gitu, bagus ya. Kayak lu dapat satu penghargaan yang kayak oke, lu dihargain gitu. Gue bukan mengejar untuk dihargainnya juga, enggak. Tapi karena memang kita udah punya adat begitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, masalah income tadi kembali ke situ lagi. Kalau misalnya gue udah mikirin sih sebenarnya. Jadi kayak beberapa bulan yang lalu itu gue udah stop kerja. Jadi sebelum kerja sekarang itu memang gue pernah kerja di sebelumnya. Jadi gue di stop. Gue fokus nari. Tapi ending-endingnya 2 bulan kemudian tiba-tiba gue punya temen. Dia bilang gini, lo itu harus ada satu yang backup gitu, kayak misalnya, tapi itu bener-bener gue berterima kasih banget, gue bersyukur banget ada orang yang ngomong begitu sama gue, karena khususnya di pandemi sekarang ini ya, meskipun WFH kita masih bisa dapat gaji gitu loh, maksudnya kita masih puji Tuhan bisa dapat gaji meskipun masih WFH. Tapi kan WFH juga bukan berarti nggak kerja, kita juga marketing harus tetap target gitu, dan kita puji Tuhan nilai gue juga selalu bagus gitu. Jadi ini bukan sombongnya, tapi kayak kalau misalnya pun dibilang lu kerja kan biar dapat gaji aja, tapi sebenarnya lu nggak nyaman. Gua sangat nyaman bekerja di posisi gua sekarang, karena gua merasa ini tuh sangat available untuk waktunya, untuk kerjanya juga gua senang, gak keberatan, karena gue tuh suka ketemu orang gitu ya. Jadi kayak bersosialisasi, dan ini tuh pekerjaan yang tepat menurut gua. Jadi kayak part of my passion too. Jadi kurang lebih itu jawabannya. Oke, gue lanjut ke pertanyaan yang kedua. Umur berapa nari? Ini sih udah kejawab di part sebelumnya. Jadi kayak gue nari itu udah dari kecil, tapi gue benar-benar kayak dibilang as a dancer itu mulai dari 2014 pas gue keterima audisi. Oke. Sebelumnya sebenarnya bisa dipanggil dancer juga iya sih. Maksudnya udah ikut lomba juga, udah dapat award juga. Cuman dari
dari diri gue aja gitu ngakuin kalau gue bisa dipanggil penari itu dimulai dari pas gue di Jakarta. Oke, ini agak sedikit privacy sih. Bayaran perform paling gede. Oke, kalau bayaran mungkin nggak terlalu gede sih, maksudnya kayak standar lah, kecuali kalau yang punya nama gitu ya. Tapi kalau mungkin ini perform, gue ada satu perform yang menurut gue, tapi ini kenapa gede, mungkin menurut gue itu kayak gue perform dan gue as a choreographer di acara itu, jadi gue nggak bisa sebut. Itu dapatnya, ini all in ya, all in. Gue udah perform, gue udah bikin koreo untuk komunitasnya, itu sekitar 5 juta lebih sih, 5 juta lebih, 5 juta ke atas lah, tapi nggak nyampe 10 juta. Taruh sekitar range 5-7 ya, karena gue tuh nggak bisa, gue tuh agak boros kalau megang duit, jadi kayak mereka juga bayarnya nggak sekaligus, tapi kayak habis ngajar minggu ini kita bayar, minggu ini kita bayar, jadi kayak gue nggak kepegang gitu. Nggak, kalau kita kan gajian di kantor kan sekali sebulan, kalau ini tuh kayak habis show atau sekali ngajar dibayar gitu, jadi mereka nggak hold. Oke, kurang lebih seperti itu. Tadi umur nari udah. Oke, ini show atau perform paling berkesan. Kita ada beberapa kali show. Oh iya, gue paling berkesan itu ikut World of Dance season pertama di Indonesia, regional Indonesia itu. Menurut gue itu gue lagi sakit sebulan, gue lagi batuk-batuknya, dan gue lagi masih kerja juga di kantor. Itu batuknya parah banget, sebulan gak sembuh-sembuh, dan puji Tuhan gue masih bisa show dengan maksimalnya gue. Tapi setelah show udah hormat, bye, gue black out dan gue pingsan waktu itu. Tapi itu menurut gue paling berkesan sih. Jadi kayak gue punya komunitas yang baru yang benar-benar kayak kita kerja bareng, kita kerja ekstra bareng, kita push bareng-bareng, kita push limit kita bareng-bareng, dan apapun itu hasilnya kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Apalagi di kelasnya World of Dance itu menurut gue agak tinggi kelasnya. Oke, masih berbicara tentang nari, ini ada siapa panutannya? Oke, panutan gua, kalau gua orangnya bukan yang kayak fanatik ngefans sama satu orang, enggak. Tapi kayak gue itu belajar dari orang-orang yang banyak, even dia juga bukan orang terkenal, tapi gue belajar nih, kalau dia nari tuh kok dia enjoy ya, dia punya begini gitu. Jadi kayak gue nyolong ilmu dari orang-orang semua, dari semua orang yang gue lihat itu bagus menurut gue. Tapi kalau dibilang paling menurut sering lihat itu ada Paris Goebel. Jadi kayak gue udah seksi gitu ya. Kalau cowok Mas Evanina. Oke, kita skip yang itu. Mas kalau ini oke. Gue kebetulan juga suka K-pop, jadi mungkin ini pertanyaan karena sering lihat postingan gue di Instagram. Jadi kayak sebutkan 5 K-pop cewek dan K-pop cowok. 5 banyak banget ya. Oke, yang cewek dulu kali ya. Karena kenapa gue sering cover cewek? Kalau menurut gue tuh kayak cuma lihat kayak udah nangkep gitu loh. Kalau yang K-pop cowok itu kayak benar-benar teknikal banget, khususnya di K-pop. Yang cewek gue tuh suka EXID, Blackpink of course. Apalagi ya yang gue suka cover ya, yang lagi happening sekarang sih ITZY, ITZY, udah 3 ya, Everglow. Satu lagi ada K-pop lama namanya yang udah disband itu loh, Sistar, Shake It For Me. itu keren banget sih. Sekarang K-pop cowok, EXO udah pasti, BTS udah pasti. Gue suka K-pop lama namanya TVXQ. Itu old banget sih. Tapi gue dulu waktu SMP gue sering lihat itu. Oke. Super Junior. Meskipun gue nggak terlalu hafal lagunya, tapi gue suka dengan tarian mereka yang energik. Kemudian satu lagi siapa ya? BTS juga. Shiny. Gue tuh kayak greget sih melihat Korea. Mereka itu punya Korea yang sangat-sangat susah banget. Gue nggak pernah cover sama sekali itu Shiny karena skill gue belum mampu. Oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Ini nanti terakhir aja kali ya.
Pernah traveling di mana? Oh, ini di luar konteks yang kita bahas hari ini. Jadi kayak pernah traveling di mana aja? Nggak terlalu banyak sih. Tapi puji Tuhan udah pernah nyentuh Jepang, udah pernah nyentuh Korea, Thailand, Malaysia, Singapura. Kayaknya baru segitu deh, baru 5 ya. Nggak tahu, tapi nggak ingat. Tapi Korea udah pernah, Jepang udah pernah, Thailand, Singapura tuh karena ini doang loh, karena ikut kelas nari doang, bukan karena jalan-jalan. Sama Malaysia. Indonesia of course udah, tapi ke Papua belum. Itu salah satu wishlist gua. Oke. Makanan paling enak pas traveling, of course ramennya Jepang itu. Oh my god. Apalagi yang rasanya babi itu enak banget, gila. Sumpah itu enak banget sih, bisa coba. Apalagi pas gua datang ke situ itu dapat beli 1 gratis 1 dan itu enak banget. Oke, terus last question. Pesan untuk haters. Apa ini pertanyaannya? Gak jelas. Pertanyaan yang ini apa ya? Thank you for hating me. Terima kasih sudah benci sama gua karena lu udah bikin advertising gratis. Jadi kayak keuntungan buat gua kalau hate gua. Sebenarnya itu lu itu pecinta, bukan apa ya, bahasanya lebih fans yang terpendam. Apa bener gak sih? Ya udahlah ya itu. Oke, that's all the questions and thank you for watching this video. See you for the next.